Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uti dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sambung kembali terjemahan dari tadarusan kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 190. Semoga media ini bermanfaat dalam memperkuat ingatan kita dalam mentadaburi arti atau terjemahan surat Al-Baqarah. Insya Allah apa yang kita baca akan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Arti atau terjemah ayat 124 surat Al-Baqarah yang ada di halaman 19 tentang perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim, berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Ayat 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Asbabun nuzul ayat 125. Menurut Jabir, ketika Rasulullah melakukan tawaf, Umar bin Khattab berkata kepada beliau, "Apakah ini tempat berdiri ayah kami Ibrahim?" Beliau menjawab, "Ya." Umar kembali bertanya, "Mengapa tidak kita jadikan tempat ini sebagai tempat sholat?" Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan Umar. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai. Doa Nabi Ibrahim ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat." Dia, Allah, berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Footnote 45 ialah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Doa agar diterima amal dan taubat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitul bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui." 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami,
dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dan akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. 134. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah. 136. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. 138. Si begoh Allah, siapa yang lebih baik si begohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. 139. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. 140.
Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 141. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Footnote 46, Sibegah Allah artinya celupan Allah, maksudnya agama Allah. 47 ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 142 sampai dengan 152 tentang keesaan Allah akhirnya yang menang. Seputar pemindahan kiblat. Ayat 142 halaman 22. Orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Asbabun Nuzul ayat 142. Al-Barra menjelaskan bahwa orang-orang bodoh berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat mereka yang dahulu? Sebagai jawaban tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang atau murtad. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Asbabun Nuzul ayat 143. Al-Bara menerangkan beberapa orang Islam meninggal sebagai syuhada sebelum kiblat diubah kembali ke arah Ka'bah, dan kaum muslimin ingin mengetahui bagaimana nasib mereka, maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 144.
Rasulullah sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Ketika melakukan sholat, beliau sering memandang langit sambil berharap turunnya perintah Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Bukhari, ayat 145. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang dolim. Footnote 48, umat yang adil yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Ayat 146 ada di halaman 23. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, dan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 149. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku menyempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Ayat 153 sampai dengan 158 tentang cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Footnote 49, mengenal kenabian Muhammad SAW dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang tersebut dalam Taurat dan Injil. 50. Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. Ayat 154 halaman 24. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. 155.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 158. Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 158. Asyim bin Sulaiman pernah bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Lalu Anas berkata, menurut kami ritual di antara keduanya merupakan kebiasaan jahiliyah. Oleh sebab itu, ketika agama Islam datang, kami tidak melakukan sya'i di antara keduanya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 159 sampai dengan 171 tentang laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir. 159. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 160. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itulah mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. 162. Mereka kekal di dalamnya, laknat tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Footnote 51. Hidup dalam alam lain yang bukan alam kita ini tempat mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui sebagaimana keadaan kehidupan di alam itu. 52. Kalimat ini dinamakan kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah. Disunnahkan menyebutnya pada waktu ditimpa musibah, baik besar atau kecil. 53. Tempat-tempat beribadah kepada Allah. 54. Berjalan dan berlari-lari kecil 7 kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Allah mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa, sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ karena tempat itu bekas tempat berhala.
Dan pada masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu, maka Allah menurunkan ayat ini. 55. Allah mensyukuri hambanya, memberi pahala terhadap amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya. 56. Berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan menjelaskan kebenaran yang disembunyikannya. Ayat 164 halaman 25. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. 165. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. 166. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. 167. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Footnote 57. Orang yang dolim di sini ialah orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya, ketika orang yang dolim tersebut melihat sesembahan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh kekuatan hanyalah milik Allah. 170 ada di halaman 26. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang
yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ayat 172 sampai dengan 177 tentang makanan yang halal dan haram. 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, tidaklah mereka memakan ke dalam perutnya kecuali yang menyebabkan mereka diazab di neraka. Dan Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. 176. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Footnote ke-58. Makanan yang diharamkan berasal dari hasil menjual ayat-ayat yang diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk api neraka. 177. Halaman 27. Bukanlah yang namanya kebaikan hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 178 dan 179 tentang kisos dan hikmahnya. 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
179. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Ayat 180 sampai dengan 182 tentang wasiat. 180. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat dengan kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 181. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Footnote 59. Kisos ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. 60. Dengan terjaganya darah untuk tidak ditumpahkan tanpa sebab yang benar. 61. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasak atau diganti hukumnya dengan ayat tentang waris. An-Nisa surat keempat ayat 11. 182. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 183 sampai dengan 188 tentang puasa. 183 halaman 28. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 184. Yaitu beberapa hari tertentu sedikit. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan kalian menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah
mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Footnote 62. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara ketentuan agama. 63. Orang sakit berat yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. 64. Memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari. 187 ada di halaman 29. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia, Allah, menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Asbabun Nuzul ayat 187. Al-Bara berkata, saat turun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, para sahabat tidak mendekati para istri mereka selama 1 bulan penuh. Namun beberapa di antara mereka ada yang melanggar larangan itu. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Terus tentang berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah. 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah ke atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Asbabun Nuzul ayat 189. Ibnu Abbas menerangkan ada beberapa orang yang menanyakan tentang peredaran bulan atau hilal kepada Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan permulaan ayat ini yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad bagi manusia dan ibadah haji. Hadis riwayat Ibnu Abi Khotim. Sedangkan lanjutan ayat, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah-rumah dari atasnya. Al-Bara menjelaskan, karena pada masa jahiliyah setelah pulang ikhram di Baitullah, orang-orang memasuki rumah mereka dari pintu belakang. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Footnote 65. Iktikaf ialah berada dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 66. Pada masa jahiliyah, orang yang berikhram pada waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang, bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah ayat ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat Uti yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di terjemahan ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.